tunduk kana waktu Nurahayu ninggang mangsa nu utama kiwari urang narapti muka siroka baheula urang muka tutungkusan kadeudeung ti para sepuh kanyaah para karuhun siloka giri pusaka giri anu hartina gunung pusaka harti gagaman menang ngulik para ahli menang nyipta para waskita nu eusina kanuragan nyipta rasa jeung pangrasa ujirimna kagesitan udin usik obah diri pikeun nyingkahan balai Raden Jaya Perbata asalna Cikundul tempat lahirna teureuk Kangjeng dalem Arya Raden Wiratan Datar maguron anu ngawitan medarti raka iparna Ateng Alimudin namina caroge Nyi Raden Hadijah sin mande ulin usikna Mbah Kaer anu gaduhna patahan jeung peupehan lam alip lengkah awalna guaran tiraka ipar kedah namatkeun ngulikna lajeng dicanak ka guruna di Cikaret dumukna Bang Ma'ruf jenenganana lajeng tepang jeung Bang Madi ahli usik mayan jari Raden Perbata kataji teras ngalap ilmu Madi tuntas tamat ku taun ulin Madi tos kasuhun Bang Madi teras miwarang magurona ka Tangerang di kampung Benteng ayana Bang Madi jenenganana Raden Perbata diuji ngayonan ulin Bang Madi 4 tahun tos kalangkung tilu aliran digabung Cimande kari Madina Cikalong aliranana ditambih ku putrana Brata Dilaga namina Muhammad Qasim guruna kampung Sah Bandar tempatna Raden Jaya Perbata angkat munggah haji heula rukun Islam nu kalima nuntaskeun syarat Islamna mulihna ti tanah Mekah jenenganana ditambah Haji Ibrahim asmana Cikunduo nami tempatna eta carita baheula nu nyebar nepi ka ayeuna ku kituna dina ulin-ulin penca silat atanapi nyaeta ulin Maenpo dulur-dulur yeuh ayeuna geus cunduk kana waktu Nurahayu ninggang mangsa nu utama malati ligarna ati campaka mangkakna dada katebak ku angin leutik nyambuang ka mana-mana kembang-kembang diri pusaka koncaran kolot baheula diri nu artina gunung pusaka arti gagaman jadi gunung pangajaran jadi gagaman pangageman ngagem ilmu tuturunan rundayan ti pajajaran ilmu usik diri obah sangkan hirup teu balanga eusina iman jeung takwa ka Allah anu ngaraksa syariatna giri pusaka ngocorkeun ilmu silatna keur putra-putri bangsa nu haat kana budaya lemah cai Sunda urang rumat kusadayana bersedia 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5
genap, 7, hiji, 2, 3, 4, 5, genap, 7, hiji, 2, 3, 4, hiji, 2. Oke, ayeuna cobi. Tilu. Ikut. Oke. Nah, itu ha. Kan ikut pandangan. Tinggal ikut posisi. Nah, opat. Terus opat gitu ya. Buka. Pandangan luruskeun. Tanakan. 5. Paguron Giri Pusaka Cempaka Wirahma bade sakedik nguningakeun antawis visi misi sareng tujuan di ieu paguron ninga karena keayaan zaman kiwari dumena ieu dina seni budaya bela diri kasih seueuran gitunya liri ibarat anu timbul tilem kadang-kadang seni Sunda ya aya muncul aya lep gitu ta tapi misi abah seni Sunda atanapi seni bela diri Giri Pusaka gaduh impian dina impian ieu nyata hoyong Giri Pusaka teh kapayuna ulah dugikeun ka sirna anu maksudna sirna tanapi teu aya dugikeun ka tumpurna gitu amit-amit palias teuing mudah-mudahan ti generasi ka generasi tiasa berkembang semakin merambah tanapi semakin seueur gitu tah heug anjeun asup paguron ieu tapi kudu bisa ngajaga tingkah laku anu sopan anu santun henteu ujub ria takabur di mana engke urang parantos mibanda ieu ilmu naon kitu Pancasilat henteu dianggo naon ari kitunya samana-mana lah katinggal geuningan ari ayeuna mah neme oge gaduh hasil sajurus dua jurus tos dianggo tawuran tadi dia ku abah dipahing pisan atanapi dicegah pisan anu maksudna abah nyaeta keur ngalanggengkeun ieu seni eta pisina ulah dugikeun ka leungit kanggo kapayuna sateterasna anu terakhir nyaeta kanggo membantu ka pamarentah menciptakan ketentraman, keadaman, keayeman di lingkungan masyarakat. Hiji lungguh timpu istilah nama kepada sesama hormat kanu jantan sepuh. Utamana eta mungkin visi misi abah salaku wawakil di daerah ayeuna keresan aya di pusat nyata nyayogjan hoyong naon gitu hoyong ngiring aum di daerah teh dugikeun ka pusat ieu alhamdulillah aya dina kaloyogan salalamina rupina sakitu ti abah teu nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah. Teh latihan teh terus beres, Pak. Kinten barudak Bapak kumaha tah. Iya, jadi misalnya mau pada latihan barudak terutama koordinat gerakan rapih rapihkeun bener jeung di samping ngajar seni jeung bela diri teh kade akhlakna dina akhlakna teh bisi kadang-kadang barudak sok boga rasa naon angkuh hayang
lah ayam kapuji ya tadi aja alakna benerkeun umat jangnya bukan ilmu akhirnya loba nu mikagua baturku karena akhlakna karena sampeyan tidak itu 8, tadi 9, 10 akhlakna 11, 12, 13. Selamat pagi Pak. selamat pagi 16, 17, 18, 19, Mohon izin Pak. 20, Saya sebagai selaku pengamanan, anggota pengamanan, ingin tahu ada apa Pak? Ini ada keramaian apa? oh iya betul Bu. Maaf saya juga ini hanya latihan-latihan pencaksilat, hanya latihan-latihan latihan dasar di sini untuk melestarikan budaya Sunda. Itu aja. 2, 3, Pencaksilat. 4, Seperti itu Pak. 5, Ini yang latihan dari anak-anak SD, Ya dari semuanya tingkat Pak. SD, dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Saya pun juga kebetulan aktif di sekolah-sekolah, sekolah seperti SMP Langlang Buana, KP 2, SMA-nya sampai SMK genap, SMA 25 itu sama anak-anak kelas 1. Ya Pak, silahkan dilanjut. Tapi nanti ke depannya paling Pak ada pemberitahuan. Memangnya silat itu apa sih Pak? Silat itu kegunaannya ya satu untuk seni, untuk menghibur masyarakat, ya, bisa juga diperlukan semua ke pemerintahan, bisa juga kesenian itu ya kan. Terus untuk bela dirinya, itu bela dirinya bukan bela diri untuk menjahat atau apa membuat kejelekan, tapi membela diri itu ya seperti umpamanya kalau kita terpepet ada orang jahat seperti insya Allah gitu, insya Allah dengan izin Allah kita bisa atasi dengan cara belajar bela diri. Alhamdulillah, saya nanti sebagai selaku pengamanan mungkin dengan dibentuknya anak-anak ini nanti sedikit membantu. Jadi yang tadinya anak SD, SMP, SMA kebanyakan kan tawuran atau apa. Mungkin dengan adanya ini mungkin, apa ya? Ya betul-betul Bu. Itu kalau memang ada gini ada yang memegangnya mungkin itu bisa kita atasi dengan mencegahnya itu, karena itu yang belajar pencaksilat itu harus ditanamkan jiwanya itu supaya berakhlak mulia gitu. Jadi untuk pengamanan pun tidak terlalu, kita harus terlalu sibuk untuk mengamankan anak-anak sekolah yang tadinya tawuran, narkoba kan sekarang banyak ya Pak ya. Ya terima kasih. Dari pihak kesenian pencaksilat ini insya Allah bukan hanya pencaksilat yang dari paguron saya juga, mungkin pencaksilat yang lain, golongan yang lain pun juga sama Bu, tujuannya begitu untuk untuk bela diri semuanya, untuk mengamankan, mengikuti, membantu pemerintah. Saya ingin tahu sejauh mana silat itu membela dirinya seperti apa. Ya. Mohon izin Pak, ke depannya boleh saya ikut bergabung sama teman-teman yang lain. Silakan saja. Bahkan ada anggota dari Satpam juga di saya. Seperti ini, Bu, ini anggota saya dari Satpam. Dia juga Bapak ikut. tugas di mana? Saya di Telkom Japati Pusat. Oh siap. Saya selaku pengaman kepolisian, saya pengen tahu ke depannya untuk bela diri ini ada manfaat tidak? Ada, sebetulnya bela diri ini sangat penting untuk keamanan ya. Pertama, kita punya nilai jual untuk melayani yang pertama di lingkungan kerja, yang kedua dari tindakan kriminal. Nah dari situ. Iya, terima kasih. Bapak ternyata ini pun nanti kan dibina sama saya. Ternyata yang sebelum dibina dia udah lebih duluan masuk sini. Itulah Pancasila banyak fungsi-fungsinya untuk digunakan gitu. Ya. Mungkin nanti malam
ikut saja ya Pak latihannya. Ya boleh. Ada latihan Pak nanti Ada malam? latihan nanti malam, kalau mau ikut silakan sih. Mohon izin Pak, bisa dipraktekkan seperti apa gitu Pak? Boleh. Contohnya. Boleh. Begini, nah ini kebetulan Bapak ya Silakan. sudah di satuan dari anak Papua. Bapak coba diteskan begini ya. Silakan. Ya udah cukup. Tidak gitu. Itu kan secara teknik ya Pak. Ya, secara teknik. Yang namanya penjahat di luaran itu kan pasti dia tahu Ya, dari mana betul. kan datangnya dari Ya, belakang, ya. apa pakai senjata Ya. apa seperti apa. Ya. Nah itu bisa diaplikasikan tidak? Nah, insya Allah. Coba Pak di Seperti misalkan- sekarang begini, umpamanya itu mungkin yang dimaksud dengan ibu itu seperti tersergap gitu ya, tersergap udah tersergap, seperti kalau di jalan datang semuanya umpamanya penjahat mau langsung begini atau ya Iya. mau begini. Nah itu bisa itu termasuk nanti pelajaran kuncian ya, kuncian itu yang namanya tersergap. apalagi kan saya sebagai wanita Betul, ya Pak ya, betul. perlu gitu. Ya ya. Caranya Nah, insya Allah tidak menggunakan tenaga besar kalau ilmu atau jurus-jurus yang sudah dipecahkan sama leluhur Bapak itu tidak terlalu banyak menggunakan tenaga besar. Seperti meskipun itu. nanti lawannya lebih besar Ya, badannya. sekarang gini aja. Coba Ibu lihat badannya anak ini kan lebih kekar mungkin ya daripada Bapak kan udah tua, tenaga pun juga sudah tidak ada ya, sudah kurang. Ini kan anak-anak seperti ini mungkin sedang besar-besarnya tenaga. Nah gini contohnya ya, seperti coba ngekek ya Bapak. Nah ini, nah kalau dilawan dengan secara fisik, tenaga mungkin tidak akan kuat. Dibuka gini susah, dibuka gini pun juga seperti jalan siat. Tapi kalau dengan menggunakan kita teori, set, nah kita cuman hanya satu jari tangan aja. Nah, kalau ibu nggak percaya silakan. Nah, gitu. Ya, Boleh dicoba Pak? boleh. Siap. Nah ini kan, ini aja satu tangan. Nah coba Bu, bagaimana rasanya? Siapa? Sudah membuka dua-duanya kan. Nah itu teknik ya. Teknik. Nah sekarang kan kadang-kadang dari belakang, umpamanya dari belakang coba ini nih ya satpam ini saya gunakan untuk coba itu cekek dari belakang. Ini kan seorang satpam harus bisa membuka. Nah lihat ya. Nah tuh. Ya, jadi itu tidak menggunakan tenaga besar. Ya kalau di sini kan susah betul. Ini kan tenaganya gede. Kalau dibuka gini tidak mungkin, nggak mungkin bisa. Tapi kalau dengan teori tuh ini sedikit tarik ini tangan ini tuh udah. Ya, nah itulah. Ya teknik-teknik seperti itu tidak menggunakan teknik-teknik yang mengandung tenaga besar gitu ya. Jadi kita dua tangan ini bisa menggunakan seperti ini, satu tenaga, di sini ada satu gerakan, di sini satu tenaga, kita satukan jadi satu nyawa. Nah gitu ya, jadi bisa berbantuan gitu. Siapa mohon izin paling nanti ke depannya saya Ya. pengen lebih tahu silatnya seperti apa, aplikasi ke depannya ternyata tidak perlu melawan dengan tenaga yang sama gitu. Dengan teknik pun udah bisa mengalahkan si lawan gitu. Nah, ini mohon ke depannya Pak, mohon izin ke Bapak sebagai guru paguron ini, nanti saya boleh ikut. Ya boleh silahkan, siapa saja terbuka ya. Dulu bapak dari kecil paguron dari Gagak Lumayung ya, lahir bapak dari Gagak Lumayung, Bapak Casmedi yang sudah almarhum, Bapak Popo dari Cipatat ya. Nah itu guru-guru bapak, tapi sekarang semua Gagak Lumayung yang itu mungkin hanya tinggal bapak dengan Bapak Icang Salam ya. Ini nama paguronnya Gagak Lumayung. Nah sekarang bapak berdiri sendiri Giri Pusaka. Ya Giri Pusaka. Jadi Giri Pusaka ini bapak sudah berjalan berapa?
1 tahun ya, 1 tahun mungkin, 1 tahun lebih. Tapi ini sudah sampai ke Sorong Bu, ke Sorong. Jadi Tasik, Cirebon sudah ada, mungkin Ciawi, Malangbong itu udah sampai ke Sorong. Saya dulu waktu Gagak Lumayung, memegang Gagak Lumayung, berjuang di Gagak Lumayung itu, mengembangkan Gagak Lumayung itu dari ujung pandang Madura, Kalimantan yang paling lama saya 12 tahun dulu di zaman ya kantor asrama SPM Turki sama Komandan Pak Yoyo. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan Pak, sekarang apabila mau dilanjut latihan, mohon maaf saya datang ke sini tanpa permisi. Terima kasih. Karena tugas saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya berterima kasih kepada guru besar kita Bapak Koko Sutisna yang telah mendidik saya selama bertahun-tahun dari tahun 1982 sampai sekarang. Alhamdulillah atas bimbingan guru besar kita Bapak Koko Sutisna, alhamdulillah saya telah membuka cabang yang bernaungan dari Pogoron Giri Pusaka yang berpusat beralamat Sindang Laya Bihbo, pusat Giri Pusaka. Saya yang punya Pogoron namanya Giri Lawung Wadah Sukma Tulusajati yang beralamat di Terusan Jakarta, Antapani, Cicadas, Bandung. Khususnya semua kepengurusan Giri Pusaka supaya untuk membina lebih ditingkatkan kepada para ranting atau para cabangnya, dan untuk mencapai satu poin, yaitu prestasi dan berguna untuk negara maupun bangsa dan agamanya, dan tanpa juga menjaga diri pribadinya, yaitu dalam niat untuk tak lupa untuk satu falsafah, yaitu
harus menggenggam tekad ucap lampah, harus betul-betul dipegang teguh, janji pendekar dengan kesatria. Sekali lagi mengucapkan berterima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.